Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Az-zumala wa zamilat fi hazihi al-laila al-mubarakah. Nahnu sanastamirru au nuwasil dirasatana fi maharatil kalam wal khiwar ila al-wahdah al-hamisah asyarah. Wa hazihi al-wahdah yani tatamahwar haula yani maudu as-sihhah ya. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita. Ini sudah sampai ke subbab yang ke-15. Nah, subbab yang ke-15 ini kita akan berbicara dengan tema kesehatan. Lidzalika al-hiwarat al-mawjudah fi hadhihi al-wahdati kulluha taduru haula as-sihhah. Oleh karena itu nanti dialog-dialog yang ada dalam subbab ini itu semuanya mengenai kesehatan. Wa kadzalika al-mufradat al-waridah. Begitupun kosakata yang ada nanti tentang kesehatan ya. Walakin ma'azalika ya. Lakin ma'azalika nahnu labudda an nantabih ila al-asalib al-waridati dahila al-khiwar min ajli yani mumarasatiha fi hadithina al-yaumi. Akan tetapi kita perlu nih memperhatikan kembali atau menitik tekankan kepada uslub-uslub atau gaya-gaya bahasa yang digunakan dalam dialog yang nanti kita akan pelajari ya. Wa fil akhir yakni biidnillahi ta'ala in kana mumkinan sanakhtu ila tadrib fannit ta'bir wa in lam natamakkan ala zalika fanughayyiruha ila al-hiwar al-hur. Nanti di akhirnya kalau memungkinkan kita akan lanjutkan ke latihan seni membuat ungkapan. Kalau tidak memungkinkan misalnya kita akan lakukan dialog bebas saja. Walakin natahaddath bil arabiyah. Dan tetapi kita pakai bahasa Arab ya. Seperti itu. Taib. Nuwasil mubasyaratan ila al-hiwaril awal. Ya, kita lanjutkan langsung ke hiwar yang pertama. Taban. Hadal hiwar yani yaduru haula as-sihhah. Pasti nih ya, dialog ini berputar atau berbicara seputar kesehatan. Ya, fi al-hiwaril awal hunaka syakhsani, ada dua orang, baina Mas'ud wa Mahmud. Wala budda min at-tadhkir fil haqiqah. Masalan Ustaz, hal yajibu fi kulli hiwarin al-bad'u bissalamu alaikum aw la masalah ya. Ustaz, misalnya kenapa kok dalam contoh dialog yang kita pelajari selalu ya kebanyakan itu didahului dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sesuatu yang wajib atau tidak ya? Fil haqiqah fil hiwaril adi matalan nahnu natakallam ma'a insanin arabiyyin fi hinin minal ahyan la nastakhdimu daiman fil bidayah assalamu alaikum. Ya terkadang nggak mesti tuh kita selalu misalnya memulainya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakin ma warada fi hadzal kitab, akan tetapi apa yang ada dalam buku ini li'anna al-qasda awil hadafa minhu ya la yakunu mahdudan fi ta'lim yani ad-darisin anil lughah al-arabiyyah walakinna
al-katib kadzalika yahtammu bi al-qiyam al-islamiyah. Nah, cuman karena versi penulis buku ini atau penulis kitab ini kan tidak hanya ingin mengajarkan bahasa Arabnya saja, tapi juga ingin menyelipkan nilai-nilai keislamannya. Masalah kaifa yaltaqi muslimun bi muslimin akhar? Tab'an yabda bissalamu alaikum. Amma masalan fil khiwar al-adi ma'a insanin arabi, masalan nahnu naqul yani sabahal khair, nahar mubarak, masaun sa'id aw lailatun sa'ida mungkin. Ya, walakin al-bidayah atau al-bad'u bis-salam alaikum ini warid kathiran fi hadzal kitab, al-qasdu minhu madza gharasul qiyam al-islamiyah indama iltaqa muslimun wahid bi muslimin akhar. Ya, kalau dalam hiwar ini kenapa selalu pakai assalamualaikum, yaitu ya tujuannya ya nanamin nilai-nilai keislaman, meskipun kalau bertemu kan enggak, kalau fil hiwar al-yaumi kan enggak, assalamualaikum, enggak selalu begitu kan. Kadang-kadang kaifa haluk, cuman gitu doang kan. Nah, seperti itu. Walakin ma'azalika yani nahnu nattabi ma warada ala al-kitab min ajli an nata'awwada bi yani al-thaqafah al-islamiyah atau bit-taqlid al-islami ya. Indama iltaqaina bi ahad nabda bis-salam. Hakka. Huna hiwar baina Mas'ud wa Mahmud. Ana aqra summa utarjim summa asyrah. Summa ba'da dzalika yani antum yani tumarisun. Ya, huna baina Mas'ud wa Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha hadarta al-yawm ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil asnan. Bima tash'ur? Ash'uru bi alamin syadid fi asnani. Walimadha hadarta anta ila al-mustashfa? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjarah. Bima tash'ur? Ash'uru bi alamin syadid fi udhuni. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Na'am, mau'idi as-sa'ata al-ashirah. Mau'idi as-sa'ata al-ashirata aydan. As-sa'atul an at-tasi'ah wan nusf. Al-baqi nisfu sa'ah. لاحظوا أيها الزملاء والزميلات في هذا الحوار يعني وجدنا بعض الأساليب مستخدمة من قبل وبعضها جديدة. Ya, kita temukan ini uslub yang digunakan atau gaya bahasa yang digunakan, sebagiannya sudah digunakan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, sebagiannya ada yang baru. Ya, misalnya saya terjemahkan dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Biasa ya itu ya. Terus limadha hadarta al-yawm ila al-mustashfa? Kenapa kamu hari ini datang ke rumah sakit gitu ya. Limadha itu berarti kenapa gitu. Kenapa hadarta? Kamu hadir al-yawm hari ini ilal mustashfa ke rumah sakit? Kemudian dijawab hadartu li ziyarati tabibil asnan. Ya, saya datang untuk medical check up ke dokter gigi. Sebenarnya kan makna zaro yazur itu kan mengunjungi, ya, untuk visiting, ya kalau istilahnya itu visiting. Saya datang ke sini untuk visiting ke dokter gigi gitu ya. Bima tash'ur kata Mas'ud, ash'uru bi alamin syadidin fi asnani. Walimada hadarta anta ilal mustashfa kata dia. Apa yang dirasa? Kemarin kan bilang bima tash'ur ya. Apa yang dirasa gitu kan? Kalau di sini kita artinya jadi apa yang dirasa. Karena pasti kalau orang ke dokter itu ada keluhan. Kalau kemarin kan bima tash'uru fil Madinah wa Makkah pas belajar bab haji ya. Pas tentang haji, kita kan artinya bagaimana perasaanmu tinggal di Mekah dan Madinah. Nah kan itu kan konotasinya berbeda, tapi kok kalimatnya sama. Karena siyaqul kalam mukhtalif. Karena konteks kalimat digunakannya itu berbeda. Kalau kemarin siyaqul kalamnya anil muqthi ya wal iqamah fi Makkah wal Madinah. Konteksnya itu adalah tentang tinggal
ya, dan bermukim di Mekah dan Madinah. Kalau ini konteksnya ya, ingda ziyarat at-tabib, ketika mengunjungi atau visiting dokter. Nah, maka bima tash'ur kan artinya apa yang dirasa, sama-sama perasaan. Nah, cuman ini apa yang dirasa, nah ini lebih kepada keluhan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi bima tash'ur, keluhan apa yang kamu rasakan bisa diterjemahkan gitu, atau apa yang kamu rasakan boleh juga diterjemahkan gitu. Asy'uru bi alamin syadidin fi asnani. Saya merasa sangat sakit di gigi saya. Jadi alamun ya bil hamzah, summa waja'un wau jim ain, alamun wa waja'un kilahuma yadullani ala al marad. Dua-duanya itu menunjukkan kepada rasa sakit. Alam itu sakit. Makanya kan kalau dalam Al-Quran itu bi bin alim ya, azab yang pedih. Nah, alam itu artinya sakit, rasa sakit, sama dengan waja'un. Ya, katanya saya merasakan sangat sakit di gigi saya. Walimadza hadarta anta ilal mustashfa? Dan kenapa kamu hadir ke rumah sakit gitu? Kalau kamu kenapa hadir ke rumah sakit? Hadartu li ziyarati tabibil anfi wal udhuni wal hanjaroti. Saya hadir untuk visiting dokter THT ya. Telinga, hidung, tenggorokan. THT. Cuman di sini tabibil anfi wal udhuni wal hanjaroh. Nah, kalau mereka susunannya bukan kan, kalau THT telinga, hidung, tenggorokan. Ya, kalau mereka susunannya enggak. Hidung, telinga, tenggorokan. HTT kalau mereka. Hadartu li ziyarati tabibil anfi. Ya, saya datang ke sini untuk visiting ke dokter hidung, wal udhun dokter telinga, wal hanjar dan dokter tenggorokan. Artinya dokter THT ya. Bima tash'ur, apa keluhannya? Apa yang kamu rasa, keluhannya apa? Asy'uru bi alamin syadid fi udhuni. Saya merasa sangat sakit di telinga saya. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib ya. Apakah kamu sudah buat janji sama dokter? Mau'id itu artinya janji. Sama dengan wa'dun ya. Wa'dun, mau'idun itu sama artinya janji. Apakah kamu sudah punya janji sama dokternya? Naam. Kok ini terus gini. Limada fi hadzal qism nahnu nutarjimuhu bi dokternya gitu. Kenapa enggak? Apakah kamu punya janji sama dokter? Tapi kita seolah-olah kita bilang apakah kamu punya janji sama dokternya? Karena di sini sudah ada alif lamnya ya, sudah pakai alamat ma'rifah. Jadi kan karena sebelumnya udah ngomongin ya, berarti Mahmud nanya ke Mas'ud apakah dia sudah punya janji sama dokter THT gitu. Hal ladaika mau'idun ma'at tabib? Naam, mau'idi as-sa'ata al-asyirah. Ya, saya punya janji jam 10 malam kata Mas'ud ya. Maaf, jam 10 nggak ada malamnya ya. Saya punya janji jam 10. Ya, naam mau'idi as-sa'atal asyirah, ini kan udah malam ya. Ya, saya punya janji jam 10 kata Mas'ud. Terus kata Mahmud, mau'idi as-sa'ata al-asyirata aidon. Saya juga janjinya jam 10 juga. Nah, terus Mas'ud menimpali ya, menjawab as-sa'atul an at-tasi'atu wan nisf. Sekarang baru jam 9.30, 9.30. Al-baqi nisfu sa'ah. Berarti masih setengah jam lagi. Al-baqi itu kan sisa. Nah, sisanya setengah jam lagi baru janjinya akan akan dilaksanakan janji bertemunya. Seperti itu. Nah, kayak gini. As-sa'atul an, maaf bentar. As-sa'atul an al-asyirah. As-sa'atul an at-tasi'ah wan nis. Nah, jam sekarang itu 9.30, artinya 9.30. Al-baqi nisfu sa'ah. Nah, uslub atau gaya bahasa al-baqi nisfu sa'ah itu menunjukkan kepada sisa jam. Nah, sisa jam tergantung konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan konteksnya sedang menunggu, berarti al-baqi nisfu sa'ah. Berarti sisa jam yang
yang perlu dipenuhi, artinya sisa jam yang ada sampai bertemu dengan dokternya itu ya setengah jam lagi gitu. Nah kalau misalnya dari lagi ujian misalnya ya, kemudian ada muridnya yang nanya misalnya, Ustadz, kam baqiya minal waqt, ya, berapa yang tersisa nih? Jamnya tersisa berapa menit lagi dari waktu ujiannya? Misalnya, baqiya nisfu sa'ah. Nah, bisa juga. Atau dijawab al-baqi nisfu sa'ah, itu boleh juga. Ya, sisanya setengah jam lagi, waktunya habis gitu. Ada aidan mungkin, jaiz. Ya. Fahimtum? Yani zumala atau zamila? نعم. Jelas ya? Hal أيوة. hunaka, hal hunaka as'ilah qabla an nuwasil ila marhalat tatbiq wal mumarasah? ما في Al-bayan wadih ya. أيوة Aywa, إن شاء الله. aywa. طيب الآن نحن نواصل إلى مرحلة تطبيق والممارسة. نبدأ في البداية مع سيدة رملة وسيدة أم سعادة. سيدة رملة سيدة رملة تكون مسعود وسيدة أم سعادة تكون محمود. Ya. وطبعا بالنسبة للضمائر خاصة في السؤال لابد ini antugoyiroha, ya. نعم. Ini Sayyidah Ramla wa Sayyidah Humaydi antuma labudda antugoyiro ad-domair li الآن al-ina lil inas. Taib. أبتدئ Ibda'a. أبتدئ Bismillah. أبتدئ ya. Iya, Saya abtadi. mulai gimana Ustaz? Naam, abtadi. Mungkin abtadi atau abda. أبدأ Nah, أبدأ. abda. أبدأ أولا. Taib. السلام Tafadhal. عليكم Tafadhal. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأسنان. بما تشعرين؟ أشعر بألام شديد في أسناني. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعرين؟ Emang ini bukan nggak kebalik ya? Enggak, kan namanya Bu. Ingat. Oh ya. أنا محمود. Pas. Sekarang saya ya. نعم. Ya. Ashuru bi alamin syadidin fi udhuni. هل لديك موعد مع الطبيب؟ Naam, موعدي الساعة العاشرة. موعدي الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. Syukran lakuma ya. Wanus Kif? boleh nggak? Kif? Wanus boleh nggak ngomongnya? Bukannya wanis. Jaiz. Jais. Min haisu an-nutqu, ya, min haisu an-nutqu hunaka naw'an, masalan at-tasi'a wan nisf wa at-tasi'a wan nus. Ya, walakin طبعا al-absah wan nisf, ya, hasb al-harakat. Walakin indama tahaddathtum bi an-nisf, ya an-nus hakka hada aidan mafhum. Jadi kalau masalah hiwar itu tenang aja sebenarnya. Kita nggak terlalu terpaku sama kaidah. Nah, misalnya pengucaannya harus begini atau bagaimana. Madamal arabu yantiku bidzalik fala mushkilata lana bidzalik. Jadi kalau selama orang Arab ngomong dengan gaya itu, kita nggak ada masalah gitu. Karena at-tarkis fi maharatil kalam wal hiwar kaifa nufhim al-mukhatab. Bagaimana kita membuat orang yang jadi lawan bicara kita itu paham gitu. Ya. Taib, tafadhal al-an nahnu nabda bi Sayyid Uce wa Sayyid Majhuddin Wajihuddin ya. Ya, Ustaz. Betul. Taib. Sayyid Wajihuddin. Sayyid Uce yakunu Mas'ud wa Sayyid Wajihuddin yakunu Mahmud. Labudda yani an tantabih ila al-ism laisa ila tertib. Ya. Berarti Pak Uce Mas'ud, Pak Wajihuddin yang Mahmud. Nah, prakteknya sekarang. Taib, tafadhalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة الطبيب الأسنان. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في الأسنان. ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني. هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم، موعدي الساعة 10. موعدي الساعة 10 أيضا. الساعة الآن 9:30. الباقي نصف ساعة. جميل ya. لكن أنا أريد أن أنبهكم هذا الحوار عبارة عن نموذج فقط ya. مثلا نحن نريد أن نغير يعني بعض الكلمات الموجودة في هذا الحوار. هذا جائز. مثلا بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في حنجرتي ya. أو بما تشعر مثلا أشعر بوجع شديد في ضرسي kan. Kadang-kadang boleh juga misalnya kita bilang saya merasakan sangat sakit di gusi saya. Saya merasakan sangat sakit di hidung atau di tenggorokan saya. Bimkanina an nughayir. Terus sama mau'idi as-sa'ata ats-tsaminah. Bisa juga atau mau'idi as-sa'ata al-hadiyah asyar. Bisa juga as-sa'ata al-hadiyah asyara. Bisa juga seperti itu ya. Jadi itu bisa artinya kita mengubah tapi kita paham itu. Itu tujuannya ya. Jadi jangan udah sering banget kan ya misalnya gini. Kenapa kok ini pakai al-yaum saja enggak fil yaum Ustaz? Berarti kalau udah pakai al-yaum itu artinya sekarang juga. Walaupun di akhirnya kita misalnya enggak kita harokatkan fathah gitu, kita sukunkan saja. Fil kalam la mushkilata fi dzalik. Al-muhim nahnu nahtam bi nakul bin nagam. Yang penting kita perhatikan dengan intonasinya gitu. Limadha hadartal yaum ilal mustashfa. Nah itu kan intonasinya, kenapa kamu hadir hari ini ke rumah sakit gitu. Itu kita bermain intonasi walaupun nggak ada harokat. Itulah enaknya kita dalam belajar hiwar ya. Kalau dalam belajar hiwar kita nggak terlalu terpaku dengan harokatnya. Misalnya bima tash'ur nggak kita baca bima tash'uru gitu. Itu nggak masalah gitu. Karena dalam hiwar ya kita pengen omongan kita itu dipahami sama orang lain, terutama sama orang Arab itu sendiri. Gitu. Paham tuh? Insyaallah. Ya, tafadhal. Ya, kalau tadi saya sempat buka-buka YouTube mengenai percakapan kesehatan. Kalau saya ada juga misalnya batni yu'limuni, perutku sakit. Itu bisa juga ya? Batni yu'limuni bisa. Karena awalnya kan yang sakit bagian perut doang, kemudian jadi sakit semua. Gitu. Batni yu'limuni. Itu kenapa ada sampai begitu? Ya kan kalau kita ingat ada ya kan, kalau nggak keliru itu ada riwayat gini. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi ijashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bilhuma wassahar gitu ya. Jadi perumpamaan orang mukmin itu dalam kasih sayang itu seperti satu anggota tubuh. Kalau satu yang merasa sakit, maka yang lain ikut merasa sakit. Makanya dia pakai uslub batni yu'limuni. Perut saya membuat saya sakit. Artinya saya secara keseluruhan jadi merasa nggak enak gitu. Makanya dia pakai batni yu'limuni atau batni yuji'uni, itu juga bisa. Ya auja'a yuji'u itu membuat sakit gitu. Itu sama dengan tadi a'lama yu'limu, alama yu'limu gitu, membuat sakit. Seperti itu. Paham tuh? Pak Uce, aina huwa? Kharaj ya. Pak Uce keluar kayaknya ya. Indahu mushkilah ma'asyabakah rubbama. Mungkin ada gangguan dengan jaringan ya. Taib ala nahnu nuwasil ila al-hiwar ats-tsani. Hadal hiwar
baina al-mudarris wat talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha taghayyabta 'anid dirasah? Usibtu bizukamin syadid. Bima sya'arta? Sya'artu bisuda'in syadid fil lail wartafa'at darajatu hararati. Hal qabalta at-tabib? Na'am. Dhahabtu ila al-mustashfa bil is'ab wa qabaltu at-tabib. Wa bima nasahaka at-tabib? Nasahani biraha wa tanawul ad-dawa wa hadha huwa at-taqrir at-tibbi. Syukran laka wa bima tash'urul an? Alhamdulillah ana bi khair. Nah, laula hattum ayuhaz zumala wa zamilat fi hadzal hiwar, yani satajiduna ba'da al-asalib yani mustahdamatan bainal mudarris aw mudarrisah wa talib aw taliba fi al-madrasah khasatan indama taghayyaba at-talib aw ghabat at-taliba masalan ghiyaban wahidat rubbama fil yawm at-tali sayas'al limadha taghayyab aw limadha ghaba fil ams. Ya, itu mungkin kalau kita lihat dalam dialog yang ini, yang kedua ini, itu gaya bahasanya sering banget dipakai ya antara murid sama guru. Kalau seandainya muridnya itu sempat nggak hadir 1 hari, penyebabnya apa? Nah, misalnya dia sakit, nanti ada yang seperti inilah kurang lebih dialognya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha taghayyabta 'anid dirasah? Kenapa kamu kemarin nggak masuk belajar? Gitu ya. Kenapa kamu tidak masuk belajar? Artinya walaupun nggak ada keterangan ams ya kemarin, akan tetapi itu sudah pakai fi'lun madhi, berarti udah yang lalu. Limadha taghayyabta 'anid dirasah? Kenapa kamu nggak hadir beberapa hari yang lalu, tidak hadir belajar? Usibtu bizuka min syadid. Saya itu sakit influenza ya, sakit flu parah gitu. Usibtu bizuka min syadid. Nah, uslub usibtu itu bisa dipakai untuk semua jenis penyakit. Misalnya usibtu bi virus corona misalnya. Usibtu nauzubillah ya. Misalnya usibtu misalnya bi su'alin syadid ya. Misalnya saya batuk banget parah atau usibtu masalan bi irtifa darajatil hararah atau bil huma ya saya demam gitu. Saya menderita ya. Kalimat usibtu atau gaya bahasa usibtu itu biasanya menjelaskan tentang kita terkena musibah gitu, penyakit apa usibtu ya. Usibtu bisadmah misalnya nauzubillah. Ya, saya misalnya mengalami kecelakaan. Bisa atau usibtu bi anwa'in minal marad. Bisa juga begitu. Karena kalimat usibtu itu tadi titik tekannya apa namanya itu ke terkena musibah gitu. Usibtu. Makanya kenapa disebut musibah ya? Karena dari asoba yusibu. Kalau di fi'il majhul kan jadinya gimana bacanya? Kan kalau fi'il ma'lumnya Usib. asoba yusibu. Nah, Awalhu wa qisr ma qabla akhirih. gimana? Doma Usiba yuso yusobu. Yusobu. Siapa Ibu? Oh belum, baru Bu Syarifah doang nih ya. Usiba yusobu gitu ya. Jadi kalau usibtu bizuka min syadid artinya saya menderita flu yang berat. Zukam itu flu. Syadid berat ya. Terus kata gurunya nanya, bima sya'arta, apa yang kamu rasakan? Ya, keluhannya apa? Sya'artu bisuda'in syadidin fil lail, saya merasa sangat pusing ya di malam hari, wartafa'at darajatu hararati, dan suhu badan saya itu tinggi. Irtafa'at itu kan naik, tapi ini maknanya tinggi. Nah, dan suhu badan saya tuh tinggi, darajatu hararah, darajatul hararah kalau nggak pakai hararati ya, kalau nggak pakai domir
Ya di situ kan domirnya itu istilahnya itu kata ganti kepemilikan tunggal untuk mutakalim. Jadi kalau misalnya apa itu suhu badan, darojatul hararah bahasa Arabnya. Tapi kalau misalnya suhu badan saya darojatul hararati, suhu badan kamu darojatul hararatika. Gitu. Ya, mafhum ya. Terus, hal qabal ta'at tabib, apakah kamu sudah sudah visit dokter belum? Itu sudah ke dokter belum? Naam. Dhahabtu ilal mustashfa bil is'ab wa qabaltu tabib. Ya, saya pergi ke rumah sakit pakai ambulan. Is'af itu ambulan. Wa qabaltu tabib, dan saya sudah bertemu dengan dokter. Wa bimana sahaqat tabib, dan dokter ngasih kamu apa gitu, masukan apa gitu. Dokter ngasih saran kamu apa? Nasahani birroha wa tanawulid dawa wa hadha huwa at-taqriru tibbiyu. Nah, dokter memberikan saran kepada saya untuk istirahat dan minum obat. Nah, ini dia surat dokternya. At-taqrir at-tibbi itu surat dokter. Ini surat dokternya, surat keterangan dokternya. Jadi nggak bisa kita artikan risalah misalnya risalah at-tabib ya, surat dari dokter. Sebenarnya bisanya dibikin risalah, bisa nggak? Bisa. Risalah tibbiyah. Jadinya gitu. Kalau yang enak, yang sering dipakai itu takrir at-tibbi. Surat keterangan dokter. At-takrir tibbi. Resep kali ya, Ustaz. Resep dokter bisa. Kenapa? Resep dokter. Ustadz, gimana? Resep dokter bisa. Takrir Oh, Resep dokter. asal gairu wadih. Resep dokter. Resep dokter. Resep dokter nggak bisa. Takrir bisa kalau Surat keterangan. takrir tibbi itu lebih kepada surat keterangan gitu. Oh iya. Kalau resep nanti lain lagi gitu. Ya. Kalau resep dokter apa, Ustaz? Kalau resep dokter biasanya kita sebutnya itu daftar, yani daftar al-adwiyah gitu. Daftarul adwiyah begitu. Daftarul adwiyah itu resep obat gitu. Resep obat. Resep dari dokternya daftarul adwiyah gitu bisa gitu. Nah, tapi kalau misalnya takrir at-tibbi itu dan risalah tibbiyah itu lebih kepada surat keterangan dokter sih. Surat keterangan dokternya. Kalau resep enggak, lain lagi. Daftarul adwiyah. Daftarul adwiyah. Nanti saya tulis sebentar. Anak asyraf awalan. Udah kegambar mungkin ya sebagiannya tulisannya ya. Bentar, saya kecilkan dulu. Antazir. Daftarul adwiyah di chat. Ladaik itu artinya indaka ya. Ladaika itu artinya indaka. Antazir. Daftarul adwiyah. Atau bisa juga pakai laihah. Laihatul adwiyah. Daftarul adwiyah atau laihatul adwiyah. Kalau at-taqrirut tibbi itu lebih kepada surat keterangan dokter ya. Syukran laka wa bima tash'urul an. Ya, terima kasih ya, surat keterangannya dikasih. Dan sekarang apa yang kamu rasa? Alhamdulillah ana bi khair. Berarti alhamdulillah saya sudah sembuh gitu ya. Ana bi khair, saya sudah sembuh. Kalau mau lebih jelas bahasa Indonesia, misalnya alhamdulillah saya sudah sembuh, berarti alhamdulillah syufitu minal marad. Saya sudah sembuh dari sakit. Syufitu. Ya. Saya sudah Tanya Pak Ustaz. Boleh Pak Wajihudi. Itu tadi yang tagibu. Tagoyaba. Tagoyab itu taknya bukan tak mudoroah ya Pak Ustaz. Bukan, itu emang fiil madinya tagoyaba ya tagoyabu. Oh. Kalau misalnya kalau mudoroahnya dia ada dua. Gitu ya?
Iya, Wajahnya tafa'ala. Wazannya tafa'ala. pakai wajan Wazannya situasi maju gitu tafa'ala. ya. Ya. Kenapa dia pakai wajan tafa'ala ya? Maksudnya menggunakannya ketika ketidakhadirannya itu limadza kenapa Anda tidak hadir gitu? Kenapa maksudnya dalam perkataan ini dia menggunakan fi'il madi dengan sulasi majiduh ini gitu Pak Ustaz. Nah, perhatikan gini. Apa yang dia ambil gitu? Saya ngerti. Jadi gini, kadang-kadang perhatikan nih ya. Dalam ziyadah sorfiyah atau taghyir baina wazan itu kadang-kadang memang ada tambahan makna, kadang-kadang juga nggak ada tambahan makna sebenarnya. Kan min baini dalalah wazan tafa'ala ya. Di antara misalnya apa namanya itu makna ya, atau kandungan ya faedah dari wazan tafa'ala itu berbeda misalnya dengan wazan yang cuman fa'ala aja. Kenapa di sini nggak pakai misalnya gitu ya? Nah, kalau goyaba kan jelas takdiyah kan. Nah, kalau kanta goyaba kan ini kan dia yang menjadi tidak hadir. Bayanul akibah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di sini tagoyaba di sini maknanya sama dengan goba yagibu aja. Goba yagibu giyaban. Artinya nggak hadir juga goib. Ya, kan mana? Aina huwa goib. Goib itu kan nggak ada. Nggak hadir. Nah, itu sebenarnya maknanya sama aja antara tagoyaba dengan goba kalau dalam konteks ini ya. Kalau misalnya dalam konteks lain, nanti misalnya ada teks lain, mungkin kenapa dia jadi tagoyaba? Karena dia hadirnya nggak sengaja. Ngerti nggak? Nggak hadirnya. Goibnya nggak sengaja. Baik dipakai wazan tagoyaba. Nah, kalau menurut saya kenapa di sini pakai tagoyaba juga tidak hadir? Karena nangkepnya itu karena dia tidak hadirnya nggak sengaja. Kan kalau goba ya ribu itu lebih titik tekannya ya saya memang benar-benar goib gitu. Goibnya karena saya sendiri. Tapi kalau tagoyaba benar kenapa kamu jadi tidak hadir? Pasti ada sesuatu yang membuat kamu tidak hadir. Gitu makanya pakai wazan tafa'ala gitu. Itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti dalam pembahasan misalnya Ustadz kok ada wazan yang berbeda kok maknanya sama aja. Itu terjadi. Namanya musyarakah. Musyarakah dalaliyah bainal auzan as-sarfiyah. Apa itu enggak keluar misalnya dari kalau begitu ngapain perlu pakai berbeda? Hazihil lugha. Sya'nul lugha memang seperti itu. Kadang-kadang katanya berbeda tapi kok titik tekan maknanya sama atau wazannya berbeda, ini ada tambahannya ini enggak, kok maknanya sama. Nah, bahasa memang seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa percakapan itu boleh ngaco-ngaco gitu Ustaz, boleh bukan ngaco ya. Boleh banget tidak sesuai dengan kaidah gitu ya. Bukan di bahasa percakapan doang sebenarnya. Ya di dalam teks-teks lain pun misalnya nih ya saya kasih contoh. Ini bukan saya yang ngada-ngada ya. Ini nanti silahkan baca tafsir Al-Quran ya. Misalnya dalam ayat yang menyebutkan ini. Hijaban masturo. Ya. Ya hijaban masturo. Nanti ada. Saya lupa itu surat apa gitu. Itu ada hijaban masturo. Nah tetapi mastur di situ maknanya bukan isim maf'ul. Maknanya malah isim fa'il. Hijaban satiron. Masa kita mau mengatakan Al-Quran ngada-ngada? Enggak. Karena memang dalam isti'mal lugawi itu ada sebutnya itu mustasnayat. Ada pengecualian-pengecualian. Nah kenapa kok kita belajarnya yang kaidah yang plek gitu. Misalnya yang sudah tersusun. Karena kita non-native. Dan masih mubtadiin ya. Masih misalnya itu baru beginners. Baru makanya kita diajarkan yang baku-baku itu jadi isim maf'ul ya dulu ala man waqa'a bihil fi'lu, isim fa'il ya dulu ala man qama bil fi'li, kayak begitu. Nah, tetapi kalau dalam istimalnya penggunaan kadang-kadang isim fa'il bermakna maf'ul, masdar bermakna isim fa'il. Contohnya nih ya. Dalam hadis kalau yang jelas itu dalam sebuah hadis gini, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh.
Salah satu kategorinya itu imamun adlun. Dalam sebuah riwayat sebutnya imamun adlun, bukan imamun adil. Kan adlun, fa'lun itu sigo apa? Masdar ya kan? Nah kalau misalnya kita imam keadilan, kan nggak bisa, maknanya nggak tepat. Imam yang adil. Tapi kenapa kok pakai masdar? Maknanya isim fa'il. Hada isti'mal lugawi. Tuh, penggunaan bahasa memang begitu. Kadang-kadang nggak bisa kaidah plek. Makanya begini. Yang mana tahaddas anil lugoh, nahnu la nuqayyidu anfusana bi al qawaid. Nahnu la nuqayyidu bi anfusana bil qawaidi akthar. Kita nggak bisa terlalu kekeh dengan kaidah yang sudah terbentuk begitu. Meskipun fi kulli isti'malat hunaka faidatuha, setiap dalam penggunaan itu pasti ada faidahnya ya. Nah kan tetapi karena kita baru menguasainya sorof aja. Misalnya kok dalam sorofnya begini ya, dia punya dalil ini. Tapi kan nanti kalau dari sudut pandang balaghah, kalau udah masuk daerah majas, apalagi yang udah bertukar misalnya alaqahnya alaqatul istiqaq, kan tagoyaba dan goba itu kan alaqahnya istiqaq. Ini kalau kita nggak mau ini ya, kalau kita mau bicara dalam ya. Misalnya tagoyaba, ya kalau misalnya ngikutin makna dalamnya karena apa? Goibnya itu al-ghiyabu ghairu amdin. Ketidakhadirannya karena tidak sengaja. Hunaka man yusabbibuhu. Kan begini. Gini. Misalnya bilang ini, karamtuhu fatakarrama. Kan ada gitu ya. Saya memuliakan dia, maka jadilah dia mulia gitu. Ya. Karamtuhu fatakarrama ya. Terus kalau misalnya dikatakan agoba al marodu au goyyabahul marodu fatagoyyaba. Kesakit bikin dia nggak hadir, maka dia tidak hadir. Maka tagoyaba itu ada bayanul akibah yang disebabkan oleh mutaaddi sebelumnya. Kalau mau ngelihat ke situnya ya, mungkin dia karena nggak sengaja. Tetapi kalau dalam bahasa hiwar, saya lebih enaknya artinya kenapa kamu tidak hadir. Yang jelas nih konteksnya karena sakit. Kalau misalnya kita ubah gini, limaza gibta, boleh nggak? Boleh juga tetap gitu. Walaupun nanti kalau dipandang sudut pandangnya misalnya dari sorobnya, ya kalau limaza gibta itu seolah-olah dia nggak hadirnya sengaja. Ya kan sebetulnya nggak hadirnya jadi sengaja gitu. Nah padahal dalam istiqmal lugawi orang Arab, mau sengaja mau nggak sengaja kadang-kadang pakainya tetap aja limaza gibta. Yaumal amsi. Gitu. Nah itulah rahasianya gitu. Jadi ngomong banyak nih. Tapi bagus tuh Pak Wajihuddin ya. Jadi pertanyaan kenapa? Apakah dalam bahasa hiwar nggak ngikutin kaidah? Ya tetap ngikutin kaidah. Tetapi kalau dalam ikhtiyarul mu'jam atau pemilihan kosakata yang digunakan, kita ngikutnya ke penggunaan. Bukan keterangan kaidah yang sudah dijelaskan misalnya ini maknanya apa, ini maknanya apa. Tapi penggunaan orang Arab itu sendiri pakai enggak itu. Gitu. Ya. Karena logika bahasa itu sebenarnya sebelum ada kaidah, bahasa itu udah berjalan dulu, udah digunakan dulu. Barulah dirumuskan sama para ahli bahasa kaidahnya. Misalnya ada yang keluar dari itu, mereka jadikannya mustasnayat. Tapi itu benar enggak dalam bahasa Arab? Benar juga, nggak bisa dibuat salah. Ya. Pengecualian ya. Kalau dalam istiqmal lugawi memang begitu. Makanya kalau misalnya dalam maharatul kalam dan hiwarannya, selama itu masih satu jenis kata dengan satu jenis makna, terus kita gunakan, misalnya kok kenapa pakai sigot itu Ustaz atau pakai wazan itu kenapa gitu. Ya. Itu apa enggak nantinya salah? Enggak bisa kita ngomong nantinya salah atau gimana, karena itu memang dipakai oleh mereka gitu. Kalau dalam hiwar. Ya. Tapi kalau misalnya dalam teks yang memang syarat dengan pesan, ya penggunaan sigot dan apa dan wazan, ya itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Ya. Gitu aja sih Pak Wajihuddin ya. Yap. Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Nanti ada disebutnya tuh tanawub dalali atau apa sih? Pernation of meaning. Apa
pertukaran makna antara satu wazan dengan wazan lain itu terjadi gitu dalam penggunaan orang Arab. Tapi memang itu nanti pas belajarnya memang tingkatan orang yang sudah itu mustawanya istilahnya mustawa advance gitu. Kalau misalnya lagi mubtadi, kenapa diajarinya sigo-sigo itu? Ya wajar gitu karena kita baru mau meraba. Kalau misalnya kita mau gunakan sesuai wazannya aja boleh nggak Ustaz? Yang udah kita pelajari ya boleh gitu. Yang penting kita nggak menyalahi apa yang sudah dipakai oleh orang Arab gitu. Ya. Oke. Ya. Hunaka yani soal akhir, ada pertanyaan lain? Qabla an nuwasil ila tatbiq wal mumarasah. Sudah tadi apa Ustaz artinya? Sudah itu artinya pusing kepala. Tapi pusing rasa sakit ya, pusing alam atau wajaun. Pusing yang bentuknya itu rasa sakit. Kan ada nih pusing yang bentuknya itu bukan rasa sakit apa namanya? Perasaan, pusing. Pusing yang sifatnya perasaan. Pusing saya mikirin dia gitu kan ya. Ya. Padahal parahnya nggak sakit, tapi pusing saya Kepala, mikirin sakit dia. kepala. Nah Pusing itu sakit nanti kepala. ini sudah itu pusing sakit kepala. Kalau klinik itu bisa pakai mustashfa ya, Ustaz? Mustashfa bisa, musihah bisa. Mustaspa sogir gitu ya. Mustashfa Syamil. Tapi kalau di sana tuh klinik lebih disebutnya tuh musihah. Musihah. Tulisannya bagaimana Ustaz? Tulisannya ya sebentar. Mim, sod, ha, tasdid, ta, tuh, musihah. Gitu. Ada? Itu Ustadz yang ditanyain Bu Syarifah itu ladaika artinya apa tuh ya? Ladaika itu artinya apakah kamu punya? Ladaika itu sama dengan ingdaka, laka itu sama. Ladaika. Ada lagi pertanyaan lain? Sebelum kita lanjut ke praktek. Yang Pak Ustadz sedikit lagi, yang tadi yang ini juga begitu ya Pak Ustadz. Jadi saya mohon maaf nih Pak Ustadz, yang pertama karena memang ini baru yang pertama kali saya ikut. Yang kedua ya saya masih terbawa situasi kondisi pelajaran ilmu nawasorobnya Pak Ustadz Yunal gitu ya. Iya. Kan Pak Ustadz Yunal mengajarkan nawasorob ya kaidah-kaidah baku gitu ya. Yang istilahnya jadi itu sedikit banyak mempengaruhi apa yang saya lihat gitu. Oh nggak apa-apa, wajib, emang wajib begitu. Dan emang wajib begitu. Ya, nah terus yang kedua, hiwar itu apakah memang benar-benar murni bahasa percakapan gitu ya Pak Ustadz? Atau percakapan tapi semi formal gitu ya? Gitu Pak Ustadz ya. Terus yang di sini ya kalau lagi Pak Ustadz sebenarnya kayak benar. Percakapan tuh sebenarnya gini. Namanya bahasa lisan dengan bahasa tulisan tuh memang berbeda sekali. Yeah. Kayak gini misalnya ya. Tapi sebenarnya dia juga nggak akan terlepas sepenuhnya dari kaidah gitu. Dia tidak akan terlepas sepenuhnya dari kaidah. Dia juga pasti akan memperhatikan beberapa aspek kaidah. Misalnya sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalnya kenapa kok ketika bertanya ini si mudari selalu pakai sigoh fi'il madi. Kenapa selalu pakai sigoh fi'il madi? Sya'arta, qabalta, tagoyyabta. Karena kejadiannya sudah lalu. Ya. Artinya sudah terjadi ini sama si tolib. Itu artinya kan nggak terlepas dari kaidah. Nah terus apakah ada misalnya yang istilahnya yang terlepas dari kaidahnya? Ada di beberapa di beberapa part kesannya terlepas dari kaidah, tapi sebenarnya ada takdir itu apa ya? Ada sesuatu yang dibuang namanya, ada yang dikira-kirakan di situ berada di situ. Ada sesuatu kalimat atau kata
yang dikira-kira dia ada sebelumnya cuman dihilangkan demi untuk mempersingkat percakapan misalnya. Sebagai contoh ya, misalnya di sini dia menggunakan misalnya limaza tagoyyabta anid dirosah ya. Kenapa kok kamu tidak hadir dari pembelajaran? Nah, artinya kan ini pembelajaran apa? Padahal maaf nih, padahal sebelumnya kan belum disebutkan ya. Berarti ini kenapa pakai alif lam? Karena pembelajarannya itu sudah terbiasa terjadi antara si mudaris dengan tolib sebagaimana dengan tolabah yang lain gitu. Akhirnya dipakai itu. Nah, tetapi kenapa kok nggak disebut limaza tagoyyabta anid dirasati yaumal amsi gitu. Jadi nggak lengkap banget gitu. Nggak harus ibaratnya nggak plek ngikutin bentuk baku kaidah banget. Ya karena kalau dalam hiwar itu yang diambil itu memang mafhum, tapi tetap loh memperhatikan kaidah, memperhatikan. Tapi nggak semuanya plek harus panjang-panjang gitu. Misalnya dengan ini kaidah banget. Itu dalam hiwar ciri khasnya begitu. Misalnya begini. Ini nanya kan bima sya'arta. Kenapa kok nggak nanyanya ma sya'arta? Atau kenapa ma sya'urta? Kenapa nggak begitu? Kenapa ini pakai bima sya'arta? Kenapa harus pakai bi nanyanya? Karena dia kan memperhatikan ta'aluknya ya. Namanya sya'ara, nanti ada ta'aluk fiilnya atau idiom fiilnya itu komponen ba. Ya, komponen ba itu. Nah, makanya pertanyaan dibuat bima sya'arta itu karena ihtimam bil qaidah. Ya. Karena memperhatikan kaidah. Tapi beberapa part misalnya lepas dari kaidah yang ada plek banget, tetapi bukan nggak pakai kaidah sih sebenarnya. Kayaknya keluar dari kaidah karena keterbatasan pengetahuan kita misalnya. Padahal kalau ditakdirkan ada sesuatu yang belum. Misalnya kalimat syukron laka. Kenapa ini langsung syukron laka? Saya tanya, syukron laka itu jadi apa sebenarnya? Kalau dari nahunya. Kenapa kok tiba-tiba dia jadi nasab gitu? Iya. Kenapa? Akulu. Bisa akulu syukron laka. Kalau ashkuru syukron laka. Boleh. Bisa. Itu karena dalam part hiwar ada sesuatu yang kesannya ini kok kayaknya nggak sesuai dengan kaidah. Padahal bukan nggak sesuai, cuman karena kita nggak tahu. Gitu. Nah, makanya kalau dalam part hiwar kita tetap harus memperhatikan kaidah. Ya, tetapi ketika ada sepertinya contoh hiwar itu nggak sesuai dengan kaidah, kita nggak bisa langsung menjudge logikanya pakai logika bahasa, kita keliru. Karena kalau dalam hiwar itu logika bahasa sederhana yang dipakai. Pokoknya ada subjek, ada predikat, ada objek, bisa dipahami benar ngomongnya. Gitu. Kecuali kesalahannya fatal ya. Misalnya hal qabalta at-tabibu. Ya, itu kan fatal. Maka itu nggak bisa juga dalam hiwar. Gitu. Hal qabalta at-tabibu misalnya dia ngomong gitu ya. Nah, itu jelas nggak bakal bisa diterima dalam hiwar. Makanya kalau orang-orang yang dalam hiwar itu kalau misalnya nyari aman terus kaidahnya belum matang banget, udah dia disukunin aja. Hal qabalta at-tabib gitu. Dan itu, itu salah dong Ustadz namanya. Nggak bisa dianggap salah. Gitu. Karena dia mafhum. Beda. Lugoh lisaniyah sama lugoh kitabiyah beda. Kalau lugoh kitabiyah, indoat. Ya, misalnya. Indoat harokah wahidah. La nafhamuha. Tapi lugoh lisaniyah. Indoat minha harokah. Yanubu anhun nagemu. Hilang satu harokat. Yang mewakili itu adalah intonasi suara. Gitu. Makanya kalau misalnya dalam percakapan WhatsApp ngetik bahasa Arab udah nggak pakai koma dan nggak ada harokat, kadang-kadang salah paham. Apalagi misalnya orang Arab ngomong sama orang non Arab, gitu. Itu pasti kacau udah kalau pakai dalam bahasa WhatsApp, ya. Karena dia bahasa lisan tapi dia tulisankan. Gitu. Itu yang keliru. Nah, kalau kita memang konteksnya sedang hiwar, ya nahnu nastakhdim lugatal hiwar, ya. Lakin indama kunna masalah naktubu risalah atau masalah naktubu kitaban hatta yafham al-qari labudda an nurai ma yata'allaq
bijami al-umur al-qaidiyah. Semua dengan perkara kaidah-kaidah perlu kita tampilkan di situ. Itu kadang-kadang kita kenapa pakai ini kita karena kitanya nggak tahu gitu. Gitu aja sih. Mungkin Ustadz, mungkin yang dimaksud bahasa pasaran. Enggak, beda Bu. Kalau bahasa pasaran itu laisat lughah mushtarakah. Ya. Kayak gini, nggak ada bikhair tuh bahasa pasaran. Bahasa pasaran tuh kuis. Mizian. Nggak bahasa itu susah malah. Kayak misalnya gini. Kan nanya kan gini, kaifa haluk gitu ya. Bagaimana keadaanmu? Kalau bahasa pasarannya nggak labas alaik. Ya. Lebih jauh lagi harus nggak ngerti. Nah makanya itu ini sebenarnya bahasa fusha tapi dia bahasa lisan gitu. Jadi Tapi sebenarnya hiwar ini bukan bahasa pasaran ya Pak Ustadz? Bukan. Ini bahasa orang terdidik. Orang ilmuwan, orang terdidik. Musaqaf. Kita sebutnya orang yang punya pendidikan lah. Jadi kalau misalnya nahnu masalah nastakhdim hazihil logot fi aswaq misalnya fi Saudia kita pakai bahasa ini terus di pasar-pasar di pasar seng gitu ya. Pas belanja itu orang-orang pasar pasti masya Allah anta tahaddasta bi lugatil Quran. Bagus Gitu. sekali bahasanya. Iya. Soalnya ada cerita gini ya. Ini agak lama sedikit. Jadi ada anak pesantren ya. Ada awal marrah. Ya, awal marrah hada talib yani ya'ti ila al-Qahirah. Summa fil yaumil awal ya hari pertama yuridu an yadhhaba ila al-jami'ah. Pengen dia pergi ke kampus gitu. Nah, terus dia datang supir taksi datang, assalamualaikum ya sayyidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayyidi, ismi Ahmad. Uridu an adhaba ilal jami'ah. Kata begitu. Masya Allah. Tahu jawaban supir taksinya apa? Sadaqallahul azim. Kira baca Quran. Iya. Bukan karena bahasa yang digunakan fase banget. Quran banget gitu ya. Kalau pas udah kuliah di sana, ini based on my experience ya. Naik taksi enggak sa'adhabu ilal jami'ah enggak. Assalamualaikum sayyidi labas bi khair mizyan gitu ya. Ruh ilal jami'ah. Bingung tuh, ruh ilal jami'ah. Terus kalau misalnya lurus gitu ya, pernah juga ada yang lurus gitu. Karena dia ingatnya lurus tuh mustaqim ya. Terus gini. Aina alji kan nanya fen turid atau sepertinya nanya kemana kamu mau gitu. Dia bilang gini, siratal mustaqim. Dilanjutin, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, mungkin karena orang Indonesia belajarnya itu, tapi nggak apa-apa. Apakah aib nggak? Enggak, malah kita bagus gitu. Kita akan diamati. Ya, singkatan. Kalau misalnya lurus, berarti kita sebutnya alatul. Nah, sini alatul, lurus. Alatul bukan jalan tol. Alatul. Atul panjang. Alatul. Dari kata tawil. Tapi gitu ya. Ya dari kata tawil. Tapi kita ngomongnya alatul gitu. Jadi seringkali apa yang tertulis juga memang sangat meleset gitu. Seperti misalnya ada menanyakan ketika datang dari mana Anda? Kan kalau tulisannya min aina jita. Karena sana mani gitu kan. Manijit gitu. Apa manijit gitu satu. Terus manijit misalnya. Ya kan? Masmuk gitu. Jadi kan kalau fenhu gitu ya. Masmuk gitu. Itu karena disambung-sambung, Bu. Kayak misalnya ngomong gini. Ya, Pak, misalnya gini. Dia ngomong gini. Fenhu. Di mana dia gitu? Fenhu. Itu kan artinya fi aina huwa. Sebenarnya gitu. Artinya dari fi aina huwa. Ya. Iya. Terus kayak gini. Firraq, ada juga ngomong firraq gitu ya. Firraq itu fi aina aroka. Nah, tapi dia nanya, "Di mana kamu?" Firraq. Ngomongnya firraq. Nah, itu bahasa pasaran banget. Nah, itu udah susah itu kalau udah belajar begitu. Bisa. Itu tulisannya udah ngaco. Firraq. Enggak, kan gini. Kan saya nanya nih ke Pak Uce misalnya. Said Uce, firraq. Firraq itu di mana kamu?
Nah, kok bisa begitu? Karena itu diambil fi aina aroka. Di mana saya bisa melihatmu. Tapi dia singkat firrok. Memang gitu bahasa-bahasa. Nah, makanya apa yang kita pelajari ini sebenarnya bahasa Masya Allah mustaqab jiddan. Quran, logotul Quran. Makanya kalau misalnya kita pakai ini misalnya, aduh ana asy'uru bil marad bima sya'arta sadaqallahul azim. Itu masih gitu. Tapi al-muhim ya yang penting itu kan kita enggak ini, apa namanya? Nggak salah. Enggak garing gitu ya, enggak salah diem Hmm. daripada diem aja lupa, kalau nggak pakai bahasa isyarat. Ya. Misalnya kalau nggak ke pasar aja gini. Nggak bahasa Assalamualaikum. kalkulator. Terus kita bilang gini. Kam, pakai kaidah lagi ya. Kam thamanu hadhihi al-qalansuwati gitu. Pakai kaidah banget ya. Kam thamanu hadhihi al-qalansuwati, terus dijawab. Thamanu hadhihi al-qalansuwati arba riyal. Arba riyalat misalnya gitu. Itu nggak bakal, jangan harapkan dapat jawaban begitu. Pasti dia aja langsung arba riyal gitu doang. Walaupun kita apa nih harga? Kam thaman hadhil qalansuwa misalnya gitu. Kalau ada yang iseng pasti gitu. Sadaqallahul azim. Ada juga orang Arab yang iseng memang. Tapi seru juga sih saya bilang. Nah, itu makanya kenapa belajar bahasa itu menariknya karena banyak gaya bahasa gitu. Ada bahasa formal, tapi kalau misalnya al-lughah al-arabiyah al-mu'taraf biha lada al-umam al-muttahidah mislu hadhil lughah. Kalau bahasa Arab yang diakuin di PBB ya sebagai di antara masuk 6 bahasa dunia itu ya bahasa Arab kayak gini. Yang usibtu bizukamin syadid bima sya'alta. Tuh, tapi ngomongnya memang nggak selambat orang Indonesia gitu. Ya. Tapi nahnu nadrus masih muskil. Kayak saya sering ngomong masih muskil ya. Kan gini, nggak masalah, masih muskil. Sebenarnya itu ma syai'un muskilun. Asli gitu. Tapi saya bilang masih muskil. Itu fusha tapi ngomongnya memang begitu. Ya. Satu lagi Pak Ustadz, kalau misalnya di bahasa pasaran atau bahasa percakapan ini, apakah ada grade-grade sopan kesopanan? Kalau misalkan di bahasa daerah kita kan, misalnya saya dari Sunda itu ada yang kasar banget, kasar, sedang, sopan, sopan banget gitu. Bahasa Kalau aja gitu. kalau Ya, kalau Arab itu dalam ada. iya sama. Kalau dalam bahasa Iwan ada yang seperti itu. Oh. Istilahnya kayak misalnya kalau tingkat kesopanannya, kalau kita ngasih instruksi kan, kalau ke orang yang biasa, ya misalnya, ijlis anta, duduk kamu ya. Itu kan fusha. Tapi dari segi kesopanannya kurang. Tapi kalau pakai sopan, pakai lamul amri. Litajlis anta alal kursi. Silahkan kamu duduk. Pakai lamul amri. Ada juga grade-grade-nya kayak gitu ada sama. Ya. Taib, syukran ala nahnu nuwasil ila at-tatbiq ya. Kita lanjutkan ke praktek ini. Ya. Al-an nabda. Masya Allah ya. Nahnu nabda al-an bi Sayyidah Syarifah wa Sayyidah Umi Sa'adah. Sayyidah Syarifah Sayyidah Syarifah takunu mudallisa wa Sayyidah Umi Sa'adah takunu talibah. Tafaddala. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limada taghayyabti 'anid dirasah? Usibtu bisu'alin syadidin. Bima sya'arti? Sya'artu bi'alamin syadidin fi hanjarati. Mudarris. Hal qabalti tabib? Naam. Dhahabtu ila musihha wa qabaltu at-tabib. Bima nasahat at-tabib? Nasahani birraha wa tanawulid dawa wa la tashrab as-salj. Wa hadha huwa at-taqrir at-tibbi. Keren. Syukran laki. Lula anti. Sayyidah Syarifah.
Sayyidah Syarifah. Oh hilang As-saut. sepertinya. Syukran laki. Wa bima tash'urin al-an. Alhamdulillah, ana bi khair. Sayyidah Syarifahnya hilang nih kayaknya. Nggak kedengeran. Sinyal. Oh, sinyal. Muskilah ma'asyabakah. Maaf, nggak kedengeran saya. Barusan Tapi mati. kalau Gitu. iya. Teh, udah sampai akhir kok. Udah sampai syukran laki tadi. Mati di sini nggak tahu sampai mana. Tapi kalau suara saya kedengeran kan di sana? Iya kedengeran, cuma ini tadi sempat mati, nggak ada Oh, mati. oke. Bentar, iya. Siap. Tayyib al-an nahnu nuwasil ila tazid ila Sayyid Uce wa Sayyid Wajihuddin. Ya, boleh. Sayyid Uce yakun talib wa Sayyid Wajihuddin yakun mudarris. Ucenya kayaknya nggak ada juga ya. Ada. Oh iya. Ada nggak Sayyid Uce? Ada Pak Uce. Ada. Tayyib. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha taghayyabta 'anid darasah? Usibtu bizukamin syadid. Bima sya'arta? Dikasih terus tas. Kurang Bima ke atas sih. bima sya'arta. Ya. Sya'artu bisuda'in syadid fil lail. Wartafa'at darajatu hararati. Hal qabalta tabib? Naam, dhahabtu ila al-mustashfa bisayyara wa qabaltu at-tabib. Wa bima nasahaka tabib? Nasahani birraha ثلاثة أيام وتناول الدواء وهذا هو تقرير الطبيب. Taqrir tibbi. تقرير الطبي. Syukran laka. Wa bima tash'urun an? الحمد لله أنا بخير. Tayyib al-an Sayyidah Romla ma'a mana ada? Man bakia? Bu Umi Saada udah ya. Sayyidah Syarifah juga sudah. Oh, Sayyidah Romla tinggal sendiri nih ya. Tapi idzan Sayyidah Romla ma'i ana mudarris wa anti talibah. Aywa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadza taghayyabti anid dirasah? Usibtu bizukamin syadid. Bima sya'arti? Sya'artu bisuda'in syadid fil lail. Wartafa'at darajatu hararati. Hal qabalti tabib? Naam, dhahabtu ila al-mustashfa bisayyarah wa qabaltu at-tabib. Wa bima nasahaki at-tabib? Nasahani birraha wa tanawulid dawa wa hadha huwa taqrirut tibbi. Syukran laki. Wa bima tash'urin al-an? Alhamdulillah, ana bi khair. طيب شكرا يا هذا الحوار الثاني. طيب الآن نواصل إلى الحوار الثالث وهو الحوار الأخير الذي سندرسه الليلة. هذا الحوار بين الزوجة والزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا، هل قابلت الطبيب؟ نعم، وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط. وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله. هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري. ما سبب ذلك؟ زيادة الوزن. وماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات
Wa hal talaba minka syai'an akhar? Na'am, mumarasat ar-riyadhah wa tanawul al-fawakih wal khadrawat. Syafaqallah. Syukran laki. Ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Baik-baik aja. Gitu. Apa kamu udah ke dokter? Iya. Nah, dokter sudah memeriksa dada saya, jantung saya, ginjal saya, dan sudah juga mengukur tekanan darah saya. Dan apa hasilnya? Jantung saya sehat, alhamdulillah. Tapi ada apa namanya itu? Ada kenaikan sedikit di tekanan darah dan di gula, ya, di gula saya. Masa babu dzalik? Sebabnya apa? Ziyadatul wazn, obesitas, kelebihan timbangan, ya, kegemukan. Wa madza talaba minka tabib? Apa yang dokter suruh ke kamu gitu? Apa yang dokter minta dari kamu? Talaba minni tarkas sukariyat, ya. Dokter minta saya untuk meninggalkan hal-hal yang manis. Ya, makanan-makanan yang manis. Wahal talaba minka syai'an akhar, ada lagi nggak selain meninggalkan sukariyat, meninggalkan yang manis-manis? Ya, dokter juga meminta saya untuk praktek olahraga atau untuk olahraga, ya. Apa sih namanya itu? Kalau dalam itu working out gitu ya. Pokoknya untuk olahraga, untuk mengkonsum mumarasah riyadhah itu olahraga gitu. Olahraga. Kalau bahasa itunya apa sih ya? Bahasa Inggrisnya itu working out ya? Bukan. Exercise. Exercise. Ya, exercise. Ya, olahraga ya, exercise, saya lupa. Terus sama mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Ya. Semoga kamu sembuh. Terima kasih. Ya, syafaqallah, kenapa kok dia semoga kamu sembuh? Itu kan doa. Ya, doa ya artinya semoga kamu sembuh, ya kan? Semoga Allah menyembuhkanmu, kan kalau gitu kan gitu. Ya. Baik. Ada pertanyaan tidak untuk hiwar yang ketiga ini? Kuliah apa Ustaz? Kuliah. Kuliah itu tadi saya sudah sebut ginjal. Oh, ginjal. Nah, tapi mereka kalau dokter sana nggak nyebut kuliah sebenarnya, kila. Kan kila jamak dari kuliah. Namanya ginjal kan lebih dari satu kan? Wah, pas-pasan. Ya, kuliyatani kila. Mereka sebutnya kila. Gila. Terus ini kosadokto. Kosadokto itu mengukur tekanan darah. Mengukur. Dokto adami. Itu tekanan darah. Ya. Ya. Mungkin saya justru mau kembali bertanya ke yang kedua tadi, yang pertanyaan yang kedua. Itu kan tadi misalnya sya'artu bisudain. Apakah kita bisa mengatakan apakah kita bisa membuang b-nya? Hanya kita mengatakan sya'artu sudahan. Sya'artu sudain syadid. Atau juga yang kedua, nasahani birraha. Apakah kita bisa mengatakan nasahani ar-raha? Bisa aja. Bisa gitu. Karena bisa ya? Kalau dalam masalah hiwannya bisa aja. Bisa, boleh begitu. Nasahani ar-raha. Nah, cuman kalau nanti istilahnya itu kalau dilihat dari sudut pandang kepasehannya ya tentu jadi kurang paseh. Karena nanti bisa kalau misalnya dalam hiwar kan gini ya. Wabima nasohakat tabib, itu kan udah ketahuan, pasti mau nanyanya siapa yang menasehatin, subjeknya itu dokter. Berarti kalau kita bilang nasohani ar-raha, bisa jadi kita baca nasohani ar-rahata atau nasohani birrahati itu. Nah, kenapa harus pakai bi? Itu sudah memperjelas saja. Kan ini kan mempelajari bahasa Arab, tapi bahasa Arabik standar modern Arabik gitu ya. Jadi pakai bahasa standarnya gitu, bahasa yang fasihnya gitu. Tapi kalau misalnya nanyanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh aja. Yang penting mafhum. Nah, tapi kalau sampai membuang sesuatu, menghilangkan pemahaman, itu tidak boleh. Ya. Oke,
Soalun akhar. Fahaso itu memeriksa ya. Jadi beda tuh. Meriksa lembar jawaban, meriksa dokter itu. Ya. Meriksa apa namanya itu? Meriksa barang itu, menggeledah itu beda tuh semuanya. Ada fahaso, ya. Ada sohaha, ada fattasha. Kalau memeriksa lembar jawaban, ya tashih namanya. Ana memeriksa, aku mau bitashih. Nah, untuk mengoreksi gitu. Ya. Kalau misalnya memeriksa dokter pakainya fahaso. Ya gitu. Makanya periksa dokter tuh al-fahsu at-tibbi. Kalau pemeriksaan dokter disebutnya al-fahsu at-tibbi. Tuh, ya. Taib, al-an nahnu nuwasil awalan ila al-mumarasah wa tatbiq. Nabda bi Sayyidah Ramlah wa Sayyidah Umi Sa'adah. Sayyidah Ramlah yakun zawj wa Sayyidah Umi Sa'adah yakun zawjah. تفضلي. Sayyidah Umi Sa'adah, Hilang. sami'tini jayidan? Hilang. Nah, itu. طيب سيدة أم سعادة تفضلي يعني أنت تكونين زوجة وسيدة رملة تكون الزوج. تفضل. Baik. Kalau nggak Assalamualaikum. ini diganti aja ya, maksudnya bainal ukhtain gitu. Al-ukhtul ula Ummi Sa'adah wa al-ukhtul tsaniyah Sayyidah Ramlah yani. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Hal qabalti at-tabib? Naam. Wa fahsas sadr wal qalb wal kulyah wa qasad dogt. Wa man natijah? Al qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalilun fid dogti was sukkari. Ma sababu dhalik? Ziyadatul wazn. Wa madha talaba min at-tabib? Talaba minni tarkas sukkariyat. Wa hal talaba mink syai'an akhar? Naam, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal khudrawat. Syafakillah. Syukran lak. طيب الآن نواصل إلى سيد أوتشي وسيدة شريفة. سيد أوتشي يكون الزوج والسيدة شريفة يكون زوجة تكون زوجة. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, hal qabalta tabib? Naam, wa fahas as-sadr wal qalb wal kulyah wa kasas dogdah. Wa man natijah? Al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalil fi ad-dogti was-sukkari. Ma sabab dhalik? Ziyadatul wazn. Wa madha talaba minka at-tabib? Kamu Ustaz. Masuk talaba minka talaba minni tarkas sukkariyat. Wa hal talaba min syai'an akhar? Naam. Mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawakih wal hadrawat.
Syafakallah. Syukran lagi. طيب الآن السيد وجيه الدين Ustaz. أنا معي سيد وجيه الدين معي أنا يكون يعني المتكلم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خيرا هل قابلت الطبيب؟ Naam, wa fahassad sadra wal qalba wal kulya wa qasdu وما النتيجة؟ al qalbu salim walhamdulillah hunaka irtifa'u qalil fi dha'fi wa sukarya ما سبب ذلك؟ ziyadatul wazn وماذا طلب منك الطبيب؟ talaba minni tarka sukariyah. وهل طلب منك شيئا آخر؟ Naam, mumarasat ar-riyadah wa tanawul al-fawqihi wal khudrawah. شفاك الله. Syukran lak. طيب. Nah tadi Pak Sayyid Wajihuddin, ya Pak Wajihuddin. Nah pas baca ini al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka irtifa'un qalil fi zakti was sukari. Jadi antara lafaz alhamdulillah sama kata hunaka irtifa'un qalil itu dijeda gitu. Karena kalau enggak nanti sangkanya alhamdulillah hunaka irtifa'un qalil gitu. Jadi alhamdulillahnya itu bukan intonasinya nggak nyambung. Nanti takutnya malah bukan, kan harusnya ini al-qalbu salim walhamdulillah. Ya, artinya jantung saya sehat alhamdulillah. Nah, kan tetapi gitu. Kalau misalnya tadi al-qalbu salim walhamdulillah hunaka irtifa'un qalil, nanti sangkanya alhamdulillahnya ke ada darah tingginya dan ada diabetes. Alhamdulillah darah tinggi saya naik gitu. Iya gitu. Tapi komanya di sini sih Pak Ustadz, al-qalbu salim koma tuh. Itu enggak. Kalau koma itu kan nih al-farqu bainal fasila wan nuqtah. Ya kalau nuqtah itu memang dia menjeda gitu. Tapi kalau fasilah dia cuman itu aja pemisah aja al-qalbu salim walhamdulillah. Hunaka baru. Tapi kalau al-qalbu salim walhamdulillah hunaka irtifa enggak ada jeda lagi. Alhamdulillahnya ke itu, ke yang terakhir. Siap. Iya. Ya. Baik, syukran. ماشي مشكل. طيب هل هناك أسئلة قبل أن نواصل إلى يعني دراسة بعض المترادفات مثلا? Kayak gini ya, kenapa kok di sini langsung ini? Naam. Mumarasat riyadah tanawul al-fawaki wal khadrawat. Itu tiba-tiba gitu. Langsung fathah aja gitu ya. Karena dia itu udah merujuk kepada talabanya. Talaba mumarasat riyadah watana wulal fawaki wal khadrawat. Ya. Itu makanya dibuang kata tolaba. Itu karena dalam hiwar itu lagi-lagi ya. Sepertinya nggak menuju ke kaidah, padahal ada sesuatu yang dibuangnya gitu. Padahal mah sama aja. Maf'ul bih ya Ustaz. Iya, jadi maf'ul bih dari fi'il dan fa'il mahzuf. Gitu yang dibuang. Taib. Nah ini udah jelas ya. Kalau ini anggota yang tadi dipelajarin asnan, berarti gigi ya. Kan mufradnya tuh sinnun, sinnani asnanun. Ra'sun kepala, anfun hidung, hanjarah tenggorokan, uzun telinga, sadr dada ya, qalbun jantung, kuliah itu ginjal. Gitu. Zukam influenza, alam ini rasa sakit. Sudah pusing di kepala ya. Berarti kalau dipasangin sudah dengan ra'as, zukam dengan anf, alam itu dengan asnan. Kalau dipasangin gitu. Ya. Tip. Nih, misalnya yang tadi kan yang maza talaba min katabib, talaba minni tarkal milhi. Ya, suruh ninggalin konsumsi garam. Maza talaba min katabib, talaba minni as-sukkariyat. Ya, so ninggalin yang manis-manis. Masa talaba min katabib? Talaba minni tarkal qahwa. Talaba minni tarkal syai. Talaba minni tarkal laham. Talaba minni tarkal halib.
Ini semua ya beberapa pantangan untuk orang sakit sih. Gitu. Ya. Halib itu susu ya Ustaz. Halib itu susu. Kok Nih bukan berarti kan laban? halib. Kenapa enggak laban? Yogurt ya. Nah, kalau laban itu Susu kan ada susu kefir gitu. Kefir gimana? Mana Itu yang beda sih penggunaannya ya. Jadi kalau di Saudi itu laban masih digunakan untuk halib begini juga. Nah, tetapi kalau di beberapa daerah sebenarnya, dan menurut saya yang pasihnya itu emang laban, bukan susu murni kayak gini. Kalau susu murni kayak gini tuh kayak UHT itu emang sebutnya halib. Kalau laban itu lebih ke hasil fermentasi sebelum yogurt. Disebutnya tuh kefir, tapi masih cair, belum lengket kayak yogurt, cair, tapi dia asam. Itu disebutnya laban. Kefir kalau di kita ya, kalau nggak salah ya. Yang cuman kalau di kita kan harganya mahal itu. Yang minum pun kayaknya orang-orang sultan aja gitu. Seliternya 60.000 apa 80.000 gitu. Kalau misalnya di sana itu kefir tuh murah. Dan tuh sehat, laban tuh sehat. Dia tuh setengah liter obat ya? cuman 3.500 ya. Oh my god. Bahagia sekali gitu tinggal di sana. 3.500 itu kefir. Pas saya pulang ke Indonesia saya pengen minum itu karena saya tahu fungsinya untuk badan ya. Wow, sampai 80.000 seliter. Berarti setengah liter 40.000. 10 kali lipatnya. Nggak masuk di akal. Itu obat ya Ustaz? Hah? Obat. Kefir Iya itu obat. Kefir itu obat. Dia hasil fermentasi laban tapi sebelum yogurt. Obat apaan ya? Ya banyak Bu, untuk sukari, untuk diabetes ya. Terus imunitas Benar-benar tubuh, berkhasiat ya Ustaz? perut, sama benar-benar berkhasiat. Buat terutama kalau yang punya sakit lambung gitu ya. Bukannya malah tambah parah kan, asem. Enggak. Itu dibersihkan malah Bu. Oh, Nah, minumnya jangan dalam keadaan perut kosong gitu. harus makan Iya. dulu. Iya, makan dulu. Kalau di sana kan kefir itu sebutnya laban ya. Malah dimakan sama makanan pokoknya, kuskus gitu. Apa itu? Coba nih kuskus ntar. Kuskus Roti itu yang dilebarin itu, roti apa? Gandum yang dilebar-lebar. bukan. Gandum yang sebentar. Dia tuh gandum tapi bukan yang dilebar-lebarin. Sebutnya itu gandum apa ya? Gandum makanan tradisional Maroko. Prancis itu jadi pokoknya daerah Afrika itu deh. Namanya tuh couscous gitu. Kuskus. Diketiknya tuh couscous kalau dalam bahasa Prancisnya. Itu enak sekali gitu. Dan itu diminumnya pakai laban gitu kalau mereka. Nah kalau kita enggak gitu. Kalau kita kan ya nggak biasa dan mungkin nggak suka juga gitu. Orang kita nggak suka gitu. Ya, nggak biasa. Karena tidak biasa itu. Nah tetapi istilahnya itulah perbedaan antara laban dan halib gitu. Nanti kalau misalnya itu apa Ustaz? Kalau apa namanya? Kalau yogurt disebutnya apa? Ada roib. Ya. Yogurt tuh roib gitu. Nah ini kuskus ya. Nah, nanti kuskus bil laban atau kuskus dengan kefir ya. Itu kalau di sana enak banget. Kalau di kita kayaknya orang kita nggak akan doyan. Saya pun pas pertama di sana ya nggak doyan gitu. Setelah pulang malah kangen gitu makan itu. Beda jadi tingkatan susu tuh banyak. Ada halib, susu murni, laban, setelahnya fermentasi, roib baru ya fermentasi juga. Terus ada lagi satu lagi zubda. Zubda itu pas sudah berbentuk kayak keju mentega gitu. Tapi itu enak dimakan. Karena mereka tuh pintar sih ngolah susu itu. Kalau kita tuh kayak produk-produk Cimory gitu ya. Kalau enggak Granville gitu. Itu agak kurang lengkap gitu sebenarnya. Gitu. Itu aja sih. Ntar
Terus apalagi tadi kohwah ya. Kohwah, halib udah, laham udah tahu ya daging ya. Kalau mereka daging ayam nggak pernah ngomong lahmud dajaj. Daging ayam dajaj aja udah. Nggak usah lahmud dajaj. Kalau kita kan apa itu makan apa? Makan daging ayam. Pokoknya dajaj, nggak usah pakai lahmud dajaj. Kalau laham berarti daging sapi. Kalau nggak kambing. Kalau dajaj udah ayam. Dan kambing yang mereka makan tuh mereka nggak pernah nyebut gonam ya. Mereka selalu nyebutnya kharuf. Kharuf. Heeh. Karena kalau gonam tuh gimana ya, kurus-kurus gitu kayak. Kalau kharuf itu kan bulunya tebal, dagingnya besar gitu ya. Itu saya pernah lagi di sana Idul Adha dikasih kurban 1 ekor kambing. Sampai basi-basi itu kalau saya simpan kulkas sama istri berdua. Basi-basi itu sampai basi-basi daging. Saya mau ngebagiin ke siapa? Semua orang udah dapat semua. Ada yang dapat 2 kambing. Saya mau bagi ke siapa lagi? Mereka pun menolak kalau saya kasih, susah jadi. Akhirnya sampai bisa dimakan 3 bulan gitu. Kan gak mungkin makanin daging kambing terus kan nanti bisa-bisa darah tinggi. Gitu. Enggak, kalau orang Arab kan makannya banyak-banyak. Kalau orang kita kan enggak banyak, Ustadz. Iya, Makanya taban ada. Nah, nih perhatikan. Antar lu. Ini udah. Jadi kita ke ini kohwa udah ya. Nah, ini tempat-tempat ya misalnya tadi dhahabtu ilal mustasa bil is'ab wa qabaltu tabib. Ini kan dhahabtu ila mau ketemu siapa? Dhahabtu ilal jami'ah pakai apa? Bil hafilah, pakai bus. Wa qabaltul ustad dan saya bertemu dengan ustad. Coba kalau yang kedua kan dhahabtu ila syarikah bil kitor wa qabaltul mudir gitu. Ya. Ini uslub diganti kata-katanya aja. Coba kalau misalnya saya pergi ke sekolah dengan mobil dan bertemu guru. Gimana bahasa Arabnya? Dhahabtu ilal madrasah bisayyarah wa qabaltu al mudarris. Jamil. Dhahabtu ilal madrasah bisayyarah wa qabaltu al mudarris. Bisa begitu ya. Dhahabtu ilal qaryah bil kitor wa qabaltu jaddi. Saya pergi ke desa dengan kereta dan bertemu kakek saya. Coba kalau saya pergi ke kota dengan pesawat dan saya bertemu dengan teman-teman saya, gimana itu? dhahabtu ilal Madinah bitairah wa qabaltu ikhwati. Ikhwati boleh. Asdiqoi boleh. Zumalai boleh. Ya. Artinya tuh udah ngerti ya uslubnya seperti itu. Ya, terus tinggal diganti-ganti saja seperti itu. Oke, al-an nahnu wasalna ila al-jaulah al-akhirah min hadzal liqa wa huwa fannu ta'bir au al-hiwar al-hur. Nah, sekarang kita masuk ke dialog bebas atau mau belajar mentakbir atau mengungkapkan ungkapan tentang kesehatan. Taib, tafadhal, man yurid an yujarib an yatahaddas anis sihah. Coba ngomong tentang kesehatan misalnya. Khasatan fi misli hazihi az-dzuruf. Inda intishar ini virus corona ini sana wahidah. Kaifa tuhafiduna ala sihhati abdanikum. Tafadhal, man yurid an yujarib. Siapa yang mau coba? Coba Bu Umi Saadah, barangkali mau coba? Atau Pak Wajihuddin mau coba? Mengungkapkan misalnya, bagaimana cara menjaga kesehatan di masa pandemi begini? Bil Arabiyah.
تفضل. من يريد أن يجرب؟ إذا أنا أسأل فقط، أقدم لكم أسئلة يعني. السؤال الأول أنا أريد أن أقدمه لسيد أوتشي. طيب سيد أوتشي، هل تناولت الفيتامينات؟ نعم. أتناول الفيتامين. تناولت يا نعم. تناولت فيتامين والنحل madu نحل ya. والعسل. Kalau nahal tawon. Oh. Kalau nahal tawonnya, kalau asal baru madu. Ya, al-asal. Ya. طيب جيد، يعني تناولت الفيتامينات والعسل يا. ويعني في انتشار وباء كورونا يعني كيف حال جسمك؟ في صحة وعافية؟ الحمد لله في الصحة والعافية. قبل فيروس كورونا لعبت تنس 3 مرات في الأسبوع. ولكن saya tidak bermain. أنا لا ألعب منذ سنة. ولكن أمسي أنا kalau pergi ke gym أنا أذهب إلى kalau gym مكان الممارسة. ya على مكان الممارسة. مكان الممارسة tempat exercise, gym. Oke, طيب. شكرا. الآن سيد وجيه الدين، كيف حال صحتك؟ أنت بخير؟ الحمد لله رب العالمين. وماذا تناولت للحفاظ على صحة الأبدان؟ تناولت apa ya? Lupa Ustaz. Al-fawaqih misalnya. Al-fawaqih ya. Wal khadrawat misalnya. Wal vitaminat. Boleh. Wal vitaminat ya. Wa kaifa halu al-usrah? Al-usrah itu apa, minuman? Sorab, bukan? Usrah. Keluarga, bagaimana keadaan keluarganya? Oh, alhamdulillahirabbil alamin. في الصحة والعافية أيضا يا. Sehat walafiat. نقول في مدة يعني انتشار هذا الوباء، هل ذهبت إلى المكتب للعمل أو تمكث في البيت؟ Aku fil bait sepertinya. WFH. تعمل من المنزل يا. Ya, itu Pak Ustaz. جميل. أحسن يا. لكن هل زرت الطبيب؟ Ya Pak Ustaz. هل زرت الطبيب يعني في هذه الفترة؟ Ajukan itu apa? Datang ya? Aljita gitu ya ke Ya, pernah ke dokter nggak selama pandemi ini? Oh, pernah Pak Ustaz. Pernah itu ya. Nam zurtu. Oh, nam zurtu gitu. Nam zurtu. Jamil. Ya, syukran Sayyid Wajib. Pak Ustaz, masih apa sih kosakatanya tuh jauh banget gitu ya. Maksudnya saya Gak apa-apa. Hafal. Gak apa-apa, kan belajar. طيب الآن أنا أريد أن أقدم سؤال إلى سيدة شريفة. سيدة شريفة، كيف حالك؟ نعم بخير أستاذ. الحمد لله بخير. هل تمارسين الرياضة يوميا؟
لا لا لكن كيف كانت صحة بدنك؟ صحة البدن صحة وعافية. صحة وعافية ما شاء الله ya. Al-muhim yani al-afkar murihah, yang penting pikirannya rileks ya. نعم 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 Al-afkar murihah al-muhim hakka ya, hatta la nash'ur bil marad ya. Hal tanawalti al-vitaminat awil adwiyah fi hazihil نعم fatrah? نعم Nah, كثرة البروتينات كالسيوم ah, فواكه oke, jamil, jamil. Ya. Fi والحلويات أيضا. طب في هذا الوقت يعني تعملين من المنزل ولا من المكتب؟ Apa 50-50 3 hari di sekolah 3 hari di rumah. بعض الأيام في المنزل وبعض الأيام في المدرسة ya. Oh ya. طيب Mbak. جميل جميل. Ya gitu aja bilangnya ba'dul ayyam fil manzil, ba'dul ayyam fil madrasah. Nggak ini ya. طيب. Hal zurti at-tabib fi hadhil fatrah? Lah. La. Alhamdulillah idzan Di anti fi anna sihatan sihatin. wa afiyah. Jamil. Protina. Wah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Warja'na. يعني معناه ماذا؟ نقول القوة في الجسد يعني خاص القوة في الجسد أعدها الله سبحانه وتعالى للحفاظ على صحة الأبدان. Jadi imunitasnya itu sudah disiapkan sama Allah biar menjaga kesehatan. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. طيب. Sayyidah Ramlah hadza, Sayyidah Ramlah ummuna Ustaz, kalau senam kaifa? apa Ustaz? Senam apa Ustaz? Senam Ya. sama mumarasatu riyadhah itu masuk dalam kategori senam. Oh. Working gym Senam itu sendiri nggak ada. mumarasatu riyadhah. Ya, mereka sebutnya mumarasatu riyadhah aja karena dia praktek olahraga umum gitu. Oh, apa saja gitu ya Ustaz ya? Bisa Kalau misalnya cuman bedanya kalau misalnya bersepeda tuh beda gitu loh. Kalau misalnya lari pagi itu beda juga nyebutnya. Apa Ustaz? Kalau ya enggak. Ya kalau bersepeda ya disebutnya ya rukubud darajah. Ya kalau lari pagi ya al-jari was-sibaq gitu. Al-jari was-sibaq. Kalau misalnya larinya di pagi hari al-jari as-sobahi gitu. Oh. Tuh. Sayyidah Ramlah kaifa haluki? Inni bi khair, alhamdulillah. Al-an ana uridu an as'alaki ma sirruki fil khifat ala sihatil abdan ma'a kibaris sin. Masiruki apa tuh Ustaz? Masiruki. Apa rahasia ibu? Oh. Apa rahasia ibu ya untuk tetap menjaga kesehatan badan padahal usianya sudah lumayan itu berumur gitu. Udah nenek-nenek. Enggak, ini makanya sih soalnya Bu ana hada binaan ala tajribati ana masalan sya'artu bi al-marad yani kathir jiddan yani ma'annani maziltu syabban. Saya masih muda, masih ini tapi saya sering banget sakit gitu, lumayan sering sakit gitu. Mungkin karena kecapean dan lain sebagainya. Kurang istirahat ya Ustaz. Naam. Anda karena terlalu banyak aktivitas sebenarnya ya. Nah, makanya apa rahasianya nih Bu Ramlah? Masirruki fil hifadz ala sihatil abdan ma'a ziyadatil umur. Dengan nambahnya umur apa rahasianya nih Bu Ramlah? Ad'u ilallah. Jamil semua? Wa akaltu akala yakulu akaltu. Naam. Akaltu vitaminat wal fawakih. Naam. Wal khudrawat. Naam. Wa azurut tabib. Naam. Fi kulli syahrin. Wa
mengukur darah tuh apa tadi tuh? Wa aqisu. Wa aqisu dogti, wa aqisu Heeh. dogta, Wa- dogta. Nah, terus Wa halas. yakfi. Wa kaifa hada irahatul afkar ya. Merelekskan pikiran mungkin ya. Aywa. Insyaallah. نعم ربما هذا أيضا سيدة رملة هذا مثل أمي أمي أيضا وصل إلى الستينات لكن يعني khasatan hadal jil generasi tersebut ya generasi ibu itu la yastahlikuna at'imah nakul at'imah jahizah. Jadi kalau generasi ibu sama ibu saya itu tidak banyak mengkonsumsi makanan instan gitu. Walakin jiluna ya, tapi generasi saya nih anak-anaknya ini lebih senang mie instan gitu. Makanya sering banget gitu. Pokoknya apalagi kalau udah mie instan pakai sosis dicampur telur gitu, anget-anget, panas-panas lagi hujan itu lazid jiddan. Tapi kalau ibu saya itu nggak suka gitu. Pokoknya sukanya makannya sayur sama kayak ibu Ramlah itu. Itu sayuran, buah-buahan aja gitu. Iya, Ustaz. Nahnu, masya Allah, nahnu jiluna kullu syai nastahlikuhu. Segala sesuatu kita makan. Mulai kalau alhamdulillah ya. Kaifalan Sayyidah Ummi Sa'adah, kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Kaifa tahfazina ala sihhatil abdan fi intishar wabak corona? الأول يعني فطبعا تناول الطعام بالكيزي ثم شراب الفيتامين وممارسة الرياضة ولكن الأسبوع القادم أصيبت سعال شديد وأفكر هذا أصيبت كورونا أولا كمثل ذلك ثم في كل يوم أشرب عسل وجاهي merah في كل يوم حتى 3 أيام. كيف نقول جاهي merah؟ ما عرفت. كيف نقول جينجر في اللغة العربية؟ جاهي. كيف نقول jahe? Ginger kan, kalau ginger kan bahasa Inggris ya. Apa ginger ya gitu ya. Kalau bahasa Arabnya jahe itu zanjabil. Zanjabil. Hamro. Kan jahe merah, pakai merahnya apa Ustaz? Zanjabil ahmar. Ahmar. Nih saya tulis jahe. Zanjabil. Nih. Zanjabil. Kalau merah ahmar berarti zanjabil ahmar. Zanjabil. Bukan salsabil ya. Zanjabil. Nanti aku ketukar. Bizza ya Ustaz. Bizai. Zanjabir. Ada ana katabtu fi dardasha. Saya tulis di chat. Nah. Taib semua? ثم الحمد لله شفيت Ustaz. نعم كيف أخاف وأفكر كنت بالفحص الطبي؟ يعني نعم. ثم لا أنت تسكو يعني تمكثين فقط في المنزل؟ ماذا Ustaz? Diam saja di rumah pas sakit, nggak sempat ke dokter? نعم. أنا أكون في البيت فقط. Nah, al-muhim idza sya'urna ya. Idza sya'arna bi alamat masalan hadza virus al-khutwah al-ula
la nakun yani khaifan. Atau la nakunu khaifin. Pertama jangan takut. Cemas. Summal amru tsani labudda an na'tazil minal akharin min a'da'il usrah. Summa khalas nalbas al-kamama masalan fil ghurfa. Summa natanawal al-at'ima fihi aghdiyah katsira. Makan aja, makan yang banyak, jangan sampai gak makan. Makan aja yang banyak yang bergizi. Summa natanawal vitaminat, natawanawal al-asal. Insyaallah ba'dal usbu' dhahab al-fayrus. Dan gak menularkan, sebenarnya nggak usah panik gitu. Ya. Banyak kan langsung panik, udah takutan duluan dan lain sebagainya gitu. Ya. Hada huwa. Nah, Fil akhir rubama nahnu naktafi bihada. Binisba li yaumil ghad ana sa'ukhbirukum hal nuwasil ad-dirasa au nankuluha ila al-yaumil al-akhir. Sa'ukhbirukum gadan insyaallah biwasilah hada ustada au ustad Yunal Isra. Tayyib. Yani zawjatuhu au ustad Yunal Isra alladhi sayu'lin Fahim tuh? fahimna. طيب أما هذه الليلة ربما نكتفي بهذا ya نختم بالحمد لله Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. طيب والدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran. Baik. Syukran Pak Ustaz. Afwan.